Memahami pesan pokok Quran Surah At-Tin bersama Ibu Nisful Laili SPD. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua bisa belajar dengan semangat dan mendapatkan banyak ilmu baru. Siapa yang sudah tidak sabar ingin tahu tentang pesan pokok Quran Surah At-Tin? Ayo kita mulai petualangan belajar kita hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik dan membuat paparan tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Surat At-Tin meskipun tergolong surat yang pendek, mengandung pesan yang sangat mendalam tentang kemuliaan dan tanggung jawab manusia. Asbabun nuzul dari Quran Surah At-Tin, kisah di balik surat At-Tin. Suatu ketika, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya tentang nasib seorang mukmin yang mengalami penurunan daya ingat atau pikun. Sahabat tersebut khawatir apakah amal ibadah yang telah dilakukan sebelumnya akan tetap mendapat pahala. Untuk menjawab kegelisahan sahabatnya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surat At-Tin. Surat ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman yang mengalami penurunan daya ingat. Dari kisah tersebut, kita dapat memahami beberapa hal penting. Yang pertama, kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat peduli dengan hambanya. Bahkan ketika mereka mengalami kesulitan seperti penurunan daya ingat. Yang kedua, pentingnya amal soleh. Surat ini menegaskan bahwa amal soleh yang telah dilakukan sebelumnya akan tetap memberikan pahala meskipun seseorang mengalami penurunan daya ingat di kemudian hari. Yang ketiga, ketenangan hati. Surat At-Tin memberikan ketenangan hati bagi orang-orang beriman, terutama mereka yang sudah lanjut usia atau mengalami penurunan kesehatan. Anak-anak, tahukah anak ibu pesan pokok dari surat At-Tin? Mengapa surat ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun, bukan yang lain? Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Sebutkan, apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lain? Walaupun sempurna, mengapa manusia bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita menyimak materi mengenai pesan pokok Quran Surah At-Tin. Adapun pesan pokok Quran Surah At-Tin yang pertama yang berbunyi Wattini wazzaitun. Anak ibu, perhatikan ada gambar di bawah ayat tersebut, yang mana ada gambar buah tin dan ada juga gambar buah zaitun. Surat At-Tin ayat 1 ini menjelaskan mengenai buah tin yang banyak manfaatnya. Salah satunya digunakan sebagai obat. Sedangkan buah zaitun memiliki banyak keistimewaan. Buah ini memiliki banyak kandungan minyak sehingga dapat digunakan daerah yang kurang memiliki minyak. Buah zaitun banyak terdapat di wilayah Syam, yaitu daerah Baitul Maqdis, yaitu kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Adapun pesan pokok Quran Surah At-Tin ayat kedua yang berbunyi Waturi Sinin. Anak ibu, gambar yang ada di bawah ayat ini merupakan Bukit Sinai. Surat At-Tin ayat kedua menerangkan mengenai Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat suci ketika Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang pertama kali dan diangkat menjadi rasul. Adapun pesan pokok Quran Surah At-Tin ayat ketiga yang mana ayatnya berbunyi Wahadzal baladil amin. Dan gambar yang ada di bawah
ayat tersebut adalah gambar kota Mekah. Surat At-Tin ayat ketiga menyebutkan tentang kota yang aman. Maksud dari kota aman adalah Mekah. Siapapun yang masuk kota Mekah akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah banyak menjadi sejarah bagi Nabi Ibrahim, dan kota Mekah merupakan tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Adapun pesan pokok surah At-Tin ayat keempat, yang mana ayat keempat berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4 menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala disertai akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Berbeda dengan makhluk lainnya, anggota tubuh yang seimbang sehingga memudahkan manusia melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Manusia yang mengutamakan nafsu, derajatnya akan turun seperti hewan. Manusia disertai akal agar dapat membedakan perkara yang hak dan yang batil. Adapun pesan pokok surat At-Tin ayat kelima, yang mana bunyi ayatnya, Summa radadnahu asfala safilin. Kembali ke tempat yang rendah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka, jika mereka melakukan kemaksiatan dan tidak mengikuti perintahnya. Adapun ada konsekuensi dosa. Meskipun manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dosa dan maksiat dapat menurunkan mereka dan menyebabkan mereka kembali ke tempat yang hina. Kemudian ayat ini menegaskan keadilan. Allah adil. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Adapun pesan pokok Quran surah At-Tin ayat ke-6, yang mana ayatnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tak terputus. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah habis. Pahala ini akan terus mengalir bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Kesenangan yang abadi. Pahala yang dimaksud di sini hanya berupa harta benda atau kenikmatan duniawi. Adapun kebahagiaannya mencakup baik itu kebahagiaan dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalam surat ini, orang-orang yang beriman adalah pemenang. Mereka yang akan meraih kemenangan baik itu di dunia maupun di akhirat. Adapun pesan pokok Quran surah At-Tin ayat ke-7, yang mana bunyi ayatnya, fama yukallibuka ba'du biddin, hari pembalasan. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa akan ada hari perhitungan di mana setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan baik atau buruk yang akan luput dari perhitungan Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa keadilan. Manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya. Ayat ini juga mendorong kita untuk beriman kepada hari akhir. Iman yang kuat akan mendorong kita selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangannya. Adapun pesan pokok Quran surah
surah At-Tin ayat ke-8 yang mana ayatnya berbunyi Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang pertama, Allah sebagai hakim yang adil. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang seadil-adilnya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat luput dari keadilannya. Setiap amal perbuatan manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Di sini tidak ada yang bisa melawan keputusan Allah. Keputusan Allah itu mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang terakhir, ayat ini mendorong manusia untuk selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatannya adalah satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Di sini, adapun tujuan mempelajari Quran surah At-Tin. Secara khusus, tujuan mempelajari surat At-Tin ini ialah memahami konsep penciptaan manusia. Di dalam surat ini dijelaskan tentang kemuliaan penciptaan manusia dan tanggung jawab yang menyertainya. Selain itu, memahami konsep akhirat. Surat ini menjelaskan tentang hari perhitungan dan balasan atas amal perbuatan manusia. Kemudian selanjutnya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, surat ini juga mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangannya. Terakhir, dengan memahami surat At-Tin ini kita dapat semakin dekat dengan Allah dan menjadi manusia yang lebih baik. Adapun manfaatnya, memahami isi kandungan surat At-Tin memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Dengan memahami surat ini, kita dapat menjadi muslim yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Mungkin itu materi pembelajaran kita mengenai memahami pesan-pesan pokok yang ada di dalam Quran surah At-Tin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.